Halo kalian semua, kembali lagi di Kisah Gila. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. Film ini menceritakan lanjutan film Rurouni Kenshin sebelumnya, yaitu The Origin. Bagi yang belum tahu alur cerita film sebelumnya, link sudah tersedia di pojok kanan atas dan di deskripsi. Singkatnya, film ini menceritakan tentang sebuah insiden di Kyoto yang disebabkan oleh seorang batosai yang sama seperti Kenshin, yang bernama Shishio Makoto, yang mengakibatkan kota Kyoto menjadi seperti neraka. Tanpa lama lagi, ini dia alur cerita film Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. Cerita dimulai di sebuah pertambangan Seiyobo. Kapten Saito Majima beserta pasukannya sedang menyerang markas dari pasukan pemberontak. Ketika sedang melakukan investigasi, tiba-tiba mereka habis dibantai oleh seorang samurai. Lalu Saito mencoba memeriksa lebih jauh lagi apa yang sebenarnya terjadi. Yang kemudian dia bertemu dengan Shishio Makoto yang menjadi dalang dari pembantaian pasukannya. Namun tak disangka Shishio malah mengajak Saito untuk bergabung dengannya. Shishio mengajak Saito karena background Saito yang sangat hebat, terlebih dia berada di pilihan era Shogun sebelumnya. Akan tetapi Saito tentu saja menolaknya karena ia tidak mau berpihak pada siapapun. Saito hanya ingin menegakkan keadilan untuk masyarakat Jepang. Karena tidak mau diajak untuk bergabung, Shishio akhirnya memerintahkan pasukannya untuk menyerang Saito. Shin pun berpindah pada dojo Kamiya yang sudah memiliki banyak murid. Kehadiran Kenshin di sini sangat berpengaruh. Kaoru di sana menjadi seorang pelatih. Namun, para murid di dojo ingin diajarkan teknik berpedang oleh Kenshin. Namun Kenshin di sana menolaknya karena dirinya hanya sebagai tamu di dojo tersebut. Kenshin juga mengatakan jika seni berpedang saat ini telah berubah. Mereka harus mempelajari seni berpedang dari dojo Kamiya yang memiliki mutu menguatkan hati. Tak lama datang Megumi yang memberitahukan ada orang yang sedang mencari Kenshin. Ternyata pihak kepolisianlah yang datang dan meminta Kenshin untuk menemui Menteri Dalam Negeri yaitu Okobu. Lalu Kenshin dan Sanosuke pun pergi untuk menemui Okobu. Sesampainya di sana, ternyata Kenshin sudah mengenal Okobu. Tanpa menunggu lama, Okobu pun langsung memberitahukan Kenshin bahwa Shishio sedang merencanakan sesuatu di Kyoto. Shishio Makoto adalah seorang batosai dari pemerintahan saat perang di Toba Mushimi. Dia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa sama seperti Kenshin. Tetapi Shishio memiliki kepribadian yang jauh lebih kejam. Ia akan membunuh siapapun yang ada di sekitarnya, tak peduli lawan ataupun kawan. Pemerintah pada saat itu menyadari bahwa Shishio sudah terlalu berbahaya. Yang akhirnya ketika peperangan telah berakhir, pemerintah langsung mengkhianati Shishio. Shishio kemudian ditusuk oleh rekannya sendiri dan dibakar hidup-hidup pada saat itu. Tetapi secara tidak terduga, keajaiban terjadi pada Shishio. Seketika turun salju yang lumayan besar, yang akhirnya memadamkan api yang membakar Shishio. Akhirnya Shishio mampu bertahan hidup walau dengan kondisi mengenaskan. Sekujur tubuhnya menderita luka bakar yang meninggalkan bekas di kulitnya. Sejak saat itu, Shishio mulai merencanakan dendamnya dengan cara ingin menggulingkan pemerintahan yang baru. Di sini, Okobu meminta kepada Kenshin untuk menghentikan perbuatan Shishio yang akan menghancurkan era baru yang dipenuhi dengan kedamaian. Okobu memberikan Kenshin waktu selama 1 minggu untuk memikirkan tawaran tersebut. Sesampainya di dojo, Kenshin memberitahukan tawaran tersebut kepada semuanya tentang permintaan Okobu. Tetapi mereka semua tentu menolak hal tersebut. Mereka meminta Kenshin untuk tidak pergi ke Kyoto, sebab Kaoru tidak ingin jika Kenshin kembali menjadi seorang pembunuh seperti dulu lagi. Di sana terlihat Okobu dengan kereta kudanya. Tiba-tiba saja diserang dan dibunuh oleh bawahan Shishio yang bernama Sojiro Seta. Setelah kejadian tersebut, pengawal Okobu meminta kembali pada Kenshin untuk membantu mereka mengatasi masalah yang telah diperbuat oleh Shishio. Di sana Kenshin langsung diajak untuk melihat keadaan yang sangat tragis, di mana beberapa anggota kepolisian telah dibantai.
yang tidak lain tidak bukan dibantai oleh kelompok Shishio yang terjadi saat malam hari. Saito yang telah berada di sana juga meminta kepada Kenshin untuk membantunya dan segera pergi ke Kyoto. Berita tentang kematian Okobu pun mulai tersebar ke berbagai pihak. Dalam kebimbangannya, Kenshin kemudian kembali ke dojo dan bertemu dengan Kaoru. Kenshin di sana berniat meminta izin untuk pergi ke Kyoto. Akan tetapi Kaoru merasa sedih sekaligus takut jika nantinya Kenshin akan kembali menjadi seorang pembunuh sang Battosai seperti dulu. Kemudian Kenshin memeluk Kaoru dan berterima kasih kepadanya karena telah menerimanya tinggal di dojo Kamiya. Tanpa melihat latar belakang Kenshin yang kelam, lalu Kenshin pun mengucapkan selamat tinggal kepada Kaoru. Sementara di dojo, Sanosuke tampak begitu marah. Dirinya tidak diajak Kenshin untuk pergi ke Kyoto. Megumi mencoba menjelaskan kenapa Kenshin tidak mengajak yang lainnya. Karena Kenshin tidak ingin melibatkan orang-orang di dojo berada dalam bahaya. Kemudian Sanosuke pergi keluar untuk meluapkan amarahnya. Ketika sedang berjalan, ia bertemu dengan seorang pemuda yang menanyakan keberadaan Battosai. Tentu Sanosuke menolak untuk memberitahunya. Merasa tidak puas, pemuda tersebut kemudian langsung menghajar Sanosuke hingga babak belur, memaksa Sanosuke memberitahukan keberadaan Kenshin. Untung saja Sanosuke berhasil selamat karena pemuda itu dihentikan oleh Megumi. Di suatu malam di tepi sungai, terlihat Kenshin sedang mengambil air minum di sungai. Namun tiba-tiba saja datang seorang ninja yang mencuri pedang miliknya. Kenshin berhasil mengejar dan mengambil kembali pedang miliknya. Orang yang mengambil pedang milik Kenshin ternyata seorang wanita muda yang bernama Misao. Namun tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja datang seorang anak kecil dengan kondisi sedang terluka, meminta mereka berdua untuk menolong kakaknya. Kemudian mereka menemukan kakak laki-laki tersebut, yang ternyata kakaknya adalah seorang polisi yang tengah melakukan penyamaran, dan sayangnya telah diketahui oleh Shishio. Kemudian kakak dari bocah laki-laki itu dihabisi dan di desa tempat tinggalnya langsung dibantai habis oleh anak buah Shishio. Keesokan harinya, Kenshin dan yang lainnya mencoba mendatangi desa tersebut. Situasi di sana sangat kacau dan mengerikan. Terlihat seorang ibu dan ayah dari anak laki-laki tersebut telah dibunuh, dan lebih ngerinya mayatnya digantung di atas pohon tanpa ada rasa peri kemanusiaan. Tak lama muncullah anak buah Shishio dan tanpa pikir panjang, Kenshin menghajar mereka seorang diri. Setelah selesai mengajar mereka semua, datanglah Sojiro Seta yang meminta Kenshin untuk menemui Shishio. Setelah sampai di tempat Shishio, Kenshin langsung mengajaknya untuk bertarung. Tetapi Shishio kecewa setelah melihat pedang aneh bermata terbalik milik Kenshin. Kemudian Shishio memerintahkan Sojiro untuk bermain-main sebentar dengan Kenshin, dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Sayangnya Kenshin di sini terlihat terpojok, dan singkat cerita hasil pertarungan tersebut berakhir dengan kekalahan Kenshin yang menyebabkan pedang miliknya patah. Setelah memenangkan duel, Sojiro kemudian pergi meninggalkan Kenshin. Setelah itu Kenshin kembali menemui Misao dan anak laki-laki tadi. Tak disangka karena amarah yang tak terbendung oleh mereka, semua penduduk yang merupakan korban pembantaian pasukan Shishio menghajar orang-orang yang sudah tak berdaya yang dikalahkan oleh Kenshin sebelumnya. Anak laki-laki tadi sempat dihasut untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya dan disuruh untuk membunuh anak buah Shishio. Tak tinggal diam, Kenshin langsung mencoba menghentikan anak itu agar ia tidak menjadi seorang pembunuh seperti dirinya terdahulu. Karena dendam tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan mengakibatkan rentetan masalah baru. Di markas Shishio terlihat seorang bernama Soji, salah satu pengikut Shishio yang sedang mempersiapkan semua persenjataan untuk perang.
Kemudian, demi melengkapi pasukan tersebut, Shishio memerintahkan Sojiro untuk mengumpulkan pasukan terkuat mereka yang dijuluki sebagai pasukan 10 pedang. Di tempat lain, tepatnya di Dojo Kamiya, Sanosuke di sana masih terlihat kesal dan berencana untuk menyusul Kenshin ke kota Kyoto untuk membantu. Sesampainya di Kyoto, Kenshin bertemu kembali dengan Misao. Misao mengajak Kenshin ke sebuah penginapan milik kerabatnya, yang kemudian Kenshin diperkenalkan dengan pemilik penginapan yang bernama Okina. Ternyata Okina adalah mantan seorang ninja pengintai atau biasa disebut dengan Oniwa Banshu. Di bawah pemerintahan era Shogun sebelumnya, ia diperintahkan menyamar menjadi pemilik penginapan bersama dengan Misao dan yang lainnya. Kemudian dia memperingatkan kepada Kenshin tentang seorang pria bernama Aoshi, di mana Aoshi ini adalah mantan ketua Oniwa Banshu terdahulu. Pada saat era Shogun sudah digulingkan, semua anak buahnya kemudian dieksekusi mati karena hal tersebut Aoshi menaruh dendam terhadap Battosai. Sebab menurutnya Battosai adalah orang yang kuat yang telah membuat lahirnya era baru sehingga para anak buahnya dieksekusi mati. Walaupun pada kenyataannya Kenshin sudah bertobat, dan dulu pun Kenshin menggulingkan era baru untuk masyarakat yang lebih baik. Kemudian Kenshin memberitahu tujuannya ke Kyoto adalah untuk menghentikan Shishio. Karena pedang Kenshin sudah patah, dia juga meminta bantuan kepada Okina untuk mencarikan seseorang yang bernama Saku Arai. Saku Arai ternyata adalah seorang ahli pedang yang telah membuatkan pedang mata terbalik untuk dirinya. Sementara itu, di markas Shishio telah hadir salah satu dari anggota 10 pedang yang bernama Cho. Cho di sini telah mengetahui informasi bahwasanya Kenshin sedang mencari pedang baru dan memberitahukannya kepada Shishio. Setelah petunjuk demi petunjuk, akhirnya Kenshin mendapatkan informasi tentang keberadaan Saku Arai. Tapi sayangnya, Saku Arai ternyata sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kenshin kemudian mengunjungi makam Arai dan kembali mengingat tentang masa lalu mereka terdahulu. Setelahnya, Kenshin pergi mendatangi kediaman anak dari Saku Arai yaitu Seku Arai. Kenshin kemudian meminta bantuan kepada Seku agar membuatkannya sebuah pedang untuk dirinya. Namun sayangnya, dia sudah berhenti menjadi pandai besi pedang, karena ia berpikir jika pedang buatannya hanya akan digunakan untuk membunuh orang lain. Kenshin pun dengan berat hati menghormati keputusan dari Seku dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Tetapi tak lama setelah Kenshin pergi, rumah Seku didatangi oleh Cho Sawagajo. Cho datang ke tempat itu untuk meminta pedang terakhir buatan Saku Arai, yang pada akhirnya Cho menyandra anak mereka. Karena tak ada pilihan lain, Seku dan istrinya kemudian menyusul Kenshin dan meminta bantuan Kenshin karena anaknya telah disandra oleh Cho. Kenshin kemudian datang mendatangi Cho yang sedang berada di sebuah kuil bersama anak yang sedang disandranya. Terjadilah pertarungan antara Kenshin melawan Cho, si salah satu orang pemegang 10 pedang. Di sisi lain, Kaoru dan Yahiko telah sampai di Kyoto mendengar kabar bahwa telah terjadi pertarungan antara samurai di sebuah kuil. Kembali pada pertarungan Kenshin, di sana Kenshin hanya bertarung dengan menggunakan sarung pedang miliknya. Sementara itu, Cho menggunakan 2 pedangnya, namun Kenshin sempat mengimbangi pertarungannya walau dengan susah payah. Seku yang melihat pertarungan itu berencana untuk membantu Kenshin dan pergi ke sebuah gudang untuk mengambil pedang terakhir milik mendiang bapaknya, Saku Arai. Dia kemudian kembali ke kuil untuk memberikan pedang terakhir buatan ayahnya kepada Kenshin. Cho mencoba memprovokasi Kenshin dengan mendatangi anak Seku untuk menghabisinya. Dalam diamnya, Kenshin kemudian bergegas mengeluarkan jurus Hiten Mitsurugiryu dan langsung menebas leher Cho dalam terbangnya. Kaoru dan Yahiko yang telah sampai di kuil terlihat ketakutan karena Kenshin akan kembali menjadi seorang pembunuh. Namun untungnya hal itu tidak terjadi.
Kenshin baru menyadari jika pedang yang ia pakai itu adalah pedang bermata terbalik seperti miliknya dahulu. Akibatnya, Chou tidak tewas dan hanya melumpuhkannya sementara. Sehingga dengan ini Kenshin tidak menjadi seorang pembunuh bengis seperti dahulu kala. Chou pun kemudian ditahan, yang kemudian Chou diinterogasi oleh pihak kepolisian agar dirinya memberitahu apa yang telah direncanakan oleh Shishio. Chou kemudian memberitahukan bahwa Shishio ternyata akan membakar kota Kyoto pada malam hari. Dan setelah mengetahui informasi tersebut, semua pasukan pun mulai bergegas untuk berperang melawan pasukan Shishio. Mereka mengumpulkan seluruh pasukan mulai dari kepolisian, pasukan ninja Oniwa Bansu, hingga Kenshin sebagai tombak utama dari pasukan pertahanan Kyoto. Demi keamanan masyarakat, kepolisian meminta kepada para penduduk untuk tidak keluar rumah karena kini Kyoto sedang dalam kondisi darurat. Ketika sedang berada di penginapan, Kaoru dan Yahiko meminta izin kepada Kenshin agar mereka bisa ikut berperang bersamanya. Kenshin yang sebenarnya tidak setuju dengan keputusan mereka, dengan terpaksa Kenshin pun mengizinkannya karena mereka memaksa, dan akan tetapi dengan syarat mereka harus berhati-hati karena nantinya akan ada banyak korban yang berjatuhan. Di tempat lain, Shishio beserta dengan pengikutnya tengah bersiap-siap guna melakukan peperangan. Tak berselang lama, perang pun dimulai dengan tanda kembang api yang menyala di tengah langit Kyoto. Terlihat pasukan Shishio membawa obor api raksasa untuk membakar Kyoto. Tanpa menunggu lama, pihak kepolisian langsung bergerak dan menembaki mereka semua. Kenshin dan Saito pun mulai bergerak untuk ikut dalam peperangan. Di sisi lain, Kaoru dan Yahiko berusaha untuk melindungi rumah warga agar tidak dibakar oleh pihak musuh. Dan dalam peperangan ini, Sanosuke pun turut serta hadir dan ikut bertarung melawan pasukan Shishio. Sementara itu, di markas ninja Oniwa Bansu, Okina bertemu dengan Aoshi yang sedang mencari keberadaan Kenshin sang Batosai. Ia datang ke markas Oniwa Bansu karena mendapat informasi bahwa sang Batosai sedang berada di tempat tersebut. Tentu saja Okina tidak mau memberitahukan tentang keberadaan Kenshin. Kemudian pertarungan sengit pun tidak terhindarkan antara Okina melawan Aoshi. Pada duel ini, Okina mencoba terus menyadarkan Aoshi yang telah tenggelam dalam larut dendam masa lalu. Sementara di medan perang, Misao yang sedang bertarung mendapatkan informasi tentang kehadiran Aoshi di markas Oniwa Bansu. Tanpa pikir panjang, ia segera pergi untuk menemui Aoshi. Dan sesampai di markas Oniwa Bansu, Misao langsung dikejutkan dengan penampakan Aoshi yang telah membunuh Okina. Di sisi lain, akhirnya Kenshin bertemu dengan Shishio. Setelah Kenshin mengajarnya, ternyata itu hanyalah sosok tiruan Shishio yang digunakan untuk memecahkan konsentrasi Kenshin. Sanosuke segera datang ke tempat itu untuk membantu Kenshin, dan yang lainnya menghadapi para tiruan Shishio. Singkat cerita, setelah semua perjuangan mereka, akhirnya peperangan dimenangkan oleh pihak kepolisian dan yang lainnya. Tapi sayangnya, rasa lega mereka atas kemenangan itu tidak berlangsung lama, dikarenakan Kenshin mulai merasa ada situasi yang janggal dalam peperangan. Menurutnya, peperangan tersebut berjalan terlalu mudah. Kemudian ia kembali teringat jika Shishio memiliki dua tujuan, yaitu menghancurkan Kyoto dan menggulingkan pemerintahan yang baru. Dan dia baru menyadari bahwa tujuan sebenarnya adalah kota Tokyo. Saat hendak pergi, ternyata Kaoru telah diculik oleh Sojiro. Dan tanpa pikir panjang, Kenshin segera bergegas untuk mengejar Sojiro. Kenshin berhasil mengejar Sojiro hingga sampai ke sebuah pelabuhan. Sesampainya di sana, Kenshin langsung masuk ke kapal untuk menyelamatkan Kaoru. Dan ternyata mereka menangkap Kaoru dengan tujuan untuk membangkitkan kembali Kenshin yang kejam sebagai Himura Batosai sang pembantai. Kenshin yang tersulut api amarah mencoba bertaruh seorang diri melawan pasukan 10 pedang beserta Shishio. Secara tak terduga, salah satu bawahan Shishio menjatuhkan Kaoru ke lautan. Kenshin yang melihat itu langsung menghentikan pertarungannya dan segera melompat ke laut demi menyelamatkan Kaoru. Tapi sayangnya, Kaoru dan Kenshin malah terseret arus ombak sampai ke tepi pantai.
Tak lama kemudian, Kenshin terkapar di sisi pantai, dan lalu datanglah seorang pria misterius yang datang menolongnya. Di sini masih belum dijelaskan siapakah pria tersebut yang menolong Kenshin, dan film pun berakhir. Cerita ini akan berlanjut pada film Rurouni Kenshin The Legend Ends. Dan bagaimana menurut kalian tentang kelanjutan Sang Batosai yang terdampar di sebuah tepi pantai? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.